Kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945, jadi 1 hari setelah kemerdekaan. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36 dari Undang-Undang 45. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tersebut, bertambah pula kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Dengan dua dasar hukum itu mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tertulis. Dokumen-dokumen, undang-undang, peraturan, surat menyurat dikeluarkan oleh pemerintah, dan instansi kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi semacam merupakan kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian pidato-pidato kenegaraan yang diucapkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia hanya dalam kondisi tertentu saja. Demi komunikasi internasional antar bangsa negara, kadang-kadang pidato kenegaraan dituliskan dan diucapkan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Warga masyarakat pun dalam kegiatan berhubungan dengan upacara dan peristiwa kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi sebagai bahasa negara, bahasa perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan ketatanegaraan, baik dalam penerimaan karyawan atau pegawai baru, kenaikan pangkat, maupun pemberian tugas atau jabatan tertentu kepada seorang. Fungsi ini harus dapat diperjelas dalam pelaksananya sehingga dapat menambah kewibawaan bahasa Indonesia. Yang pertama tadi sebagai bahasa negara, kemudian kita masuk fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar suku, tetapi juga dipakai sebagai alat perhubungan formal pemerintah, misalnya surat menyurat antar instansi pemerintah, penataan para pegawai, surat menyurat dari karyawan maupun instansi pemerintah. Dengan kata lain, apabila pokok persoalan yang dibicarakan menyangkut masalah nasional dan dalam situasi formal berkecenderungan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada dua ya, pertama adalah formal, yang kedua memang adanya menyangkut masalah nasional. Apalagi di antara pelaku komunikasi terdapat jarak sosial yang cukup jauh, misalnya antara atasan bawahan, mahasiswa dosen, kepala dinas, bupati, atau wali kota, dan kepala desa camat. Jadi ada secara hierarki, ada perbedaan komunikasi, sehingga dipandang perlu untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia ialah bangsa pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa yang begitu menjunjung nilai adat dan bahasa daerahnya masing-masing disatukan dan disemakan derajatnya dalam sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan memandang pentingnya persatuan dan bahasa Indonesia, maka setiap suku bangsa yang ada di Indonesia bersedia menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa ibu yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, baik yang tidak bisa di berbagai daerah. Jadi membuka deadlock jika adalah miskomunikasi antara dua suku yang berbeda, maka pengantarnya adalah pengantar bahasa Indonesia. Sehingga perkembangan zaman, sebagian besar warga negara Indonesia melakukan transmigrasi atau pindah dari daerah ke kota besar, sehingga disinilah peran fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar suku bangsa yang berbeda agar mereka tetap saling berinteraksi. Jadi jelas sekali dengan adanya banyak suku, maka untuk mempermudah digunakanlah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan, juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sosial budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maksudnya karena fungsi bahasa Indonesia itu sendiri sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, maksudnya bahasa Indonesia itu bahasa yang sudah diresmikan menjadi bahasa bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya,
Maksudnya bahasa Indonesia itu merupakan bagian dari budaya Indonesia dan merupakan ciri khas atau pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi penerapan fungsi-fungsi tersebut akan menjadi ciri khas. Kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berbagai etnis terpupuk. Kehadiran bangsa Indonesia tengah-tengah ratusan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif, baik bagi etnis yang menggunakannya. Sebaliknya, justru kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penengah ego kesekutuan atau kultural. Dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menyelesaikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan setiaan kepada nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnis yang digunakan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kepentingan nasional ditentukan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Jadi prioritasnya adalah kepentingan nasional. Latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda berpotensi untuk menghambat perhubungan antar daerah, antar budaya. Tetapi berkat bahasa Indonesia, etnis yang satu bisa berhubungan dengan etnis yang lain. Sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bisa kita bayangkan kalau di tempat tersebut banyak sekali bahasa daerah. Sebagai orang Indonesia, apapun latar belakang etnisnya dapat berpergian ke pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Tidak lagi terjadi miskomunikasi. Kenyataan ini membuat adanya peningkatan dalam penyebar luasan pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai alat penghubung antara daerah maupun antar budaya. Semuanya terjadi karena bertambah baiknya sarana penghubungan, luasnya pemakaian adat perhubungan umum, banyaknya jumlah perkawinan antar suku, dan banyaknya perpindahan pegawai negeri atau karyawan swasta dari satu daerah ke daerah lain yang karena mutasi atau merupakan inisiatif sendiri. Kita masuk ke fungsi berikutnya, bahasa Indonesia tadi sebagai bahasa negara, bahasa kesatuan. Berikutnya adalah sebagai ilmu pengantar ilmu pengetahuan teknologi dan seni, sains teknologi. Jadi sebagian besar literatur dari luar negeri itu memang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu eh, budaya tersebut. Dalam kedudukannya sebagai bahasa, ilmu bahasa Indonesia sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk kepentingan pembangunan nasional. Penyebar luasan iptek dan pemanfaatan kepala perencanaan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penulisan dan penyajian buku-buku teks serta penyajian pelajaran pendidikan di lembaga pendidikan untuk masyarakat umum dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar di dunia pendidikan, dimulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing atau bahasa sumber dalam usaha menutup perkembangan dan penerapan iptek. Karena memang sebagian besar literatur yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi itu masih berasal dari luar negeri atau impor, terutama dari Amerika Serikat. Dengan demikian, bahasa Indonesia mempunyai peran sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia dipakai pula sebagai alat untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Semua jenjang pendidikan dalam penyampaiannya tentu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Karena itu bahasa Indonesia jelas mempunyai peran penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam penyebarannya dalam dunia pendidikan. Merupakan salah satu prioritas. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat penghubung pada tingkat nasional dalam berbagai kepentingan nasional. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai kepentingan nasional tentu akan menggunakan bahasa Indonesia. Karena itulah bahasa Indonesia akan digunakan dalam hal kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara, perannya tampak dalam penyajian kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
komunikasi perhubungan pada instansi kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai daerah. Kemudian bahasa Indonesia sebagai milik bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa Indonesia yang praktis. Bahasa Indonesia yang memiliki dan bersumber dari krisis multidimensi, terutama krisis ekonomi, hukum, politik, dan pengaruh globalisasi. Justru bahasa Indonesia ini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari ragam suku dan daerah yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam pengembangan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, maka bahasa Indonesia dapat juga bahasa daerah memiliki peran penting dalam memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi sangat jelas sekali bahwa bahasa Indonesia merupakan pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang bersifat asuransi tenaga kerja. Karena memang itu adalah dua hal yang cukup penting terkait dengan fungsi bahasa Indonesia. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa kuliah kita pada malam hari ini mengenai bahasa Indonesia, kuliah kita yang kedua. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Waktu 10